Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Coba deh jujur, pernah nggak sih ngerasa kalau internet zaman sekarang itu udah kayak hutan belantara yang liar banget, penuh dengan hal-hal luar biasa, tapi di saat yang sama penuh juga sama jebakan dan bahaya yang nggak ketebak. Nah, hari ini kita bakal ngebekalin diri dengan strategi bertahan hidup yang super esensial. Kita akan kupas tuntas materi tentang hukum digital dan etika cyber di Indonesia yang disusun oleh Bapak Ahmad Jainuddin. Pertanyaan besarnya, apakah kita benar-benar aman di ruang digital Indonesia? Maksud saya, tiap hari kita dimanjain banget sama kemudahan. Mau makan, tinggal pesan. Mau belanja, tinggal klik. Tapi, di balik kenyamanan yang luar biasa ini, ada ancaman tersembunyi yang ngintai kita terus. Cuma gara-gara satu klik yang salah, realitas digital kita bisa berubah jadi mimpi buruk yang bikin pusing 7 keliling. Oke, biar nggak tersesat, ini dia 5 peta jalan panduan kita hari ini. Pertama, kita bakal bahas realitas baru kita. Kedua, buku aturan alias UU ITE. Ketiga, kita kenalan sama galeri penjahat siber. Keempat, cara masang zirah digital. Dan kelima, menyiapkan senjata pamungkas kita. Yuk, langsung aja. Masuk ke bagian pertama, realitas baru, kenyamanan versus kekacauan. Gini ya, teknologi digital itu kan udah ngerubah hidup kita secara radikal. Cara kita ngobrol, belajar, sampai layanan publik semuanya serba ngebut. Tapi, kecepatan super ini ternyata bawa sekumpulan masalah baru yang lumayan ribet. Coba perhatiin aplikasi yang tiap hari kita buka. Instagram, TikTok, Shopee, Tokopedia. Ini bukan cuma sekedar icon di layar HP loh. Ini udah jadi habitat asli kita sehari-hari. Disinilah kita nongkrong dan belanja. Dan yang paling penting buat diingat, justru di ruang-ruang familiar inilah aturan main dan risiko digital itu paling nyata kejadiannya. Nah, karena kita tinggal di ekosistem baru ini, pastinya kita butuh aturan main dong. Kita lanjut ke bagian kedua, buku aturan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, atau yang lebih akrab kita panggil UU ITE. Ini tuh ibarat fondasi hukum yang sengaja dibuat biar hidup kita di ruang siber itu lebih tertib, pasti, dan pastinya aman. Dan yang bikin menarik, hukum itu ternyata nggak kaku. Aturan ini terus berevolusi ngikutin zaman. Mulai dari awal disahkan tahun 2008, terus direvisi tahun 2016, sampai revisi yang paling baru di tahun 2024. Kenapa? Ya karena regulasi kita harus bisa ngejar teknologi yang larinya kencang banget. Kalau nggak diupdate, ya pasti ketinggalan. Oke, sekarang waktunya kita pasang mode waspada tingkat tinggi. Bagian ketiga, galeri penjahat cyber. Ini dia, ancaman-ancaman di alam liar. Kita bakal ngebahas jebakan dan predator tak kasat mata yang lagi sembunyi di balik layar, nungguin kita lengah sedikit aja. Ancaman pertama, dan jujur aja ini yang paling sering kita temui, hoaks. Singkatnya, hoaks itu informasi palsu yang disebar luas tanpa dicek dulu kebenarannya. Seringkali kan ini kerasa sepele ya, cuma pesan terus-terusan di grup chat keluarga. Tapi jangan salah kaprah, hoaks ini bisa memicu kekacauan besar di dunia nyata loh. Soalnya dampaknya bener-bener real. Bayangin aja, ada sebuah UMKM, usaha kecil nih, yang tiba-tiba penjualannya anjlok drastis dalam semalam cuma gara-gara digosipin yang nggak bener soal produknya. Satu pesan bodong yang kita iseng forward, itu secara harfiah bisa ngancurin mata pencarian orang lain. Ngeri kan? Terus ada ancaman selanjutnya, pencemaran nama baik. Intinya sih nyebarin hinaan yang rusak reputasi orang atau bisnis. Contoh kasus yang sering banget kejadian, ada orang asal nuduh sebuah usaha ngelakuin penipuan tanpa ngasih bukti yang jelas, kontennya viral. Hasilnya, reputasi bisnis itu hancur lebur, dan kerugian finansialnya gila-gilaan. Lanjut lagi, kita juga ngadepin yang namanya cyberbullying. Internet itu kadang ngasih ilusi seolah-olah kita ini anonim. Makanya banyak yang tiba-tiba jadi berani ngetik komentar jahat. Coba posisikan diri Anda sebagai seorang siswa yang tiap hari dibully habis-habisan di media sosial karena masalah fisik. Trauma sosial dan beban mental yang ditanggung korban itu beneran berat banget. Dan ini ngingetin kita soal bahaya penipuan online. Daya tariknya emang suka bikin gelap mata. Bayangin, ada barang elektronik harganya nggak masuk akal murahnya di marketplace. Bawaannya pengen langsung check out kan? Tapi realitasnya seringkali menampar kita. Duit udah ditransfer lunas, barangnya lenyap nggak pernah nyampe. Terkadang godaan harga murah sukses bikin kita lupa sama logika. Wah, dengar ancamannya bikin merindingnya. Tapi tenang, sekarang kita ubah fokusnya ke cara ngebela diri. Bagian keempat, zirah digital Anda, yang isinya privasi dan hak data. Ini adalah momen buat kita belajar ngamanin aset paling berharga yang kita punya di dunia maya. Aset berharga itu apa? Ya data pribadi kita sendiri. Mulai dari nomor HP, alamat rumah, KTP, sampai data bank. Coba bayangin, kalau server sebuah aplikasi jebol, terus data Anda dijual bebas di pasar gelap. Ujung-ujungnya apa?
tabungan bisa ludes, identitas dipakai buat pinjol, macam-macam deh. Makanya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu mutlak diperlukan sebagai zirah pertahanan kita. Tapi ingat, zirah pelindung ini konsepnya dua arah ya. Di satu sisi, Anda jelas punya hak supaya data Anda aman, hak dapat info yang benar, dan hak transaksi aman. Tapi di sisi lain, ada kewajiban yang ngekor di belakangnya. Kita wajib berinternet dengan etis, pantang nyebarin hoax, dan harus saling ngehargain. Ruang digital yang sehat itu butuh kerjasama dari kita semua. Pada akhirnya, serealistis apapun kita, hukum dan regulasi itu nggak bakal cukup buat nahan laju teknologi sendirian. Bakal selalu ada celah. Terus, apa pertahanan terkuat kita? Kita masuk ke bagian kelima, senjata pamungkas, yaitu literasi digital. Literasi ini benar-benar ada di dalam mindset kita. Literasi digital tuh jauh lebih dari sekedar jago scroll layar HP. Ini tuh proses logis yang bertahap. Pertama, kita harus tahu cara mengakses informasinya. Kedua, menganalisis apa yang kita baca. Ketiga, mengevaluasinya. Tunggu, ini beneran fakta atau tipuan nih? Dan yang terakhir, menggunakannya dengan bijak. 4 langkah berurutan ini benar-benar jadi tameng aktif kita nolak segala macam manipulasi. Sebelum kita udahan, saya mau kita nyantai sejenak dan merenung. Ada satu pemikiran dari Bapak Ahmad Jainuddin yang ngena banget buat saya pribadi. Teknologi akan menjadi kekuatan yang membawa manfaat apabila digunakan dengan bijak, bertanggung jawab, dan beretika. Kata-kata ini tuh ngingetin kita banget ya. Di balik semua kode dan algoritma canggih, kedewasaan dan hati nurani manusia di balik layarlah yang jadi penentu utamanya. Dan akhirnya sampailah kita di penghujung panduan ini. Saya cuma mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Apakah kita semua ini udah jadi warga generasi digital yang cerdas dan tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan di ruang siber? Ingat loh, jejak digital itu cerminan karakter asli kita. Jadi yuk, jadi pengguna yang tangguh, bekali diri dengan literasi, dan sama-sama kita bikin hutan digital ini jadi tempat yang aman. Terima kasih udah nongkrong dan dengerin sesi ini, teruslah belajar, dan sampai jumpa lagi.